Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 1106 sampai bab 1110. Segera, mereka tiba di Pulau Martialwood. Omi membawa kerumunan itu ke makam Tuan Pulau Hutan Bela Diri. Tuan Pulau, saya tidak mengira Anda akan pergi begitu cepat. Saya telah menemukan jalan ke dunia lain. Tetapi sayangnya, Anda tidak dapat mengetahuinya lagi. Omi menuangkan secangkir anggur untuk makam Tuan Pulau. Setelah memberi hormat kepada Tuan Pulau, Omi kembali ke kota Wangjing. Xiao Meng, kamu melakukan satu hal untukku. Kakak Omi, ada apa? Bantu saya menemukan sekelompok ilmuwan terkemuka. Lebih menyukai mereka yang membangun kapal terbang. Dan melihat apakah Anda dapat mengerjakannya. Sebagian kecil mesin terbang. Sebagian kecil mesin terbang. Bukankah pesawat ruang angkasa cukup kecil? Tidak cukup. Aku khawatir kapal terbang tidak bisa membawanya ke dunia lain. Oh, dan kapal terbang macam apa yang dibutuhkan? Mesin terbang di punggungmu. Mesin terbang seukuran tas buku paling banyak bisa secepat kuda tanpa terlalu cepat. Hanya lebih cepat dari kuda. Tetapi energinya harus cukup. Bagus. Jangan khawatir. Aku akan segera meminta seseorang menemukan kapal ilmuwan terbang top untuk merancang dan membangunnya. Saudara Omi. Lalu aku akan pergi. Pergi. Setelah Xiao Meng pergi, Su Meiqian datang dan bertanya, apakah kamu akan pergi begitu cepat? Enggak, aku akan tinggal selama 6 bulan lagi. Setelah itu aku harus kembali ke dunia lain. Kalau begitu, haruskah kami pergi bersamamu juga? Don menghiburnya. Kamu terus tinggal di dunia ini. Mengapa? Apakah kamu tidak menginginkan kami? Meiqian. Bagaimana mungkin aku tidak menginginkanmu? Kamu sangat cantik sekarang. Kamu pasti berada di level kecantikan nomor 1 di sungai dan danau ketika kamu pergi ke dunia lain. Kamu akan membuat seluruh sungai dan danau membujukmu. Dan kamu punya bakat sekarang. Alasan apa yang aku miliki untuk tidak menginginkanmu? Bahkan sebelumnya, aku bahkan tidak berpikir untuk tidak menginginkanmu. Apalagi sekarang. Lalu kenapa kamu tidak membawa kami bersamamu? Aku juga ingin mengunjungi duniamu itu. Omi tertawa. Sungguh aneh. Kakak perempuan dan bibi senior saya akan senang datang ke dunia ini untuk melihat-lihat. Sementara Anda ingin pergi ke dunia itu untuk melihat-lihat. Meiqian. Pintu masuk ke lorong dunia itu. Di wilayah iblis. Aku harus berhati-hati karena takut ketahuan. Dan membawa kalian bersamaku lagi. Ini hanya mengukur kematian. Aku tidak ingin kehilangan kalian lagi. Jadi, kalian tinggal di sini untuk saat ini. Dan aku akan datang mengunjungimu kapanpun aku mendapat kesempatan. Oke, sekarang dengan bakatmu. Sangat mungkin bagi kalian untuk melangkah ke alam leluhur. Dan kita akan memiliki waktu yang lama untuk hidup di masa depan. Ketika aku berada di dunia lain dan kemampuanku cukup kuat untuk melindungimu, aku secara alami akan menyambutmu. Omi memeluk Su Meiqian dan mencium bibir dengan lembut. Su Meiqian yang berusia 34 tahun. Jika sebelumnya, terlihat lebih jelas lebih tua dari Omi. Tetapi sekarang, dia seperti berusia 20 tahun. Jauh lebih muda dan lebih cantik daripada ketika Omi bertemu dengannya di kota Linjiang. Ketika dia masih seorang kapten polisi. Dan memiliki pesona yang tidak dapat dijelaskan yang membuat Omi merasa seolah-olah dia menyukainya lebih dari sebelumnya. Omi tidak bisa menahan senyum pahit. Melihat mereka semakin muda dan cantik. Segera merasa lebih seperti mereka dari dalam. Sepertinya tidak peduli siapa mereka. Mereka semua menyukai kecantikan. Di masa lalu, mereka tidak dapat dibandingkan dengan adik perempuan mereka. Tetapi sekarang, dalam hal kecantikan, mereka sudah benar-benar layak untuk kalah. Juga dalam hal bakat seni bela diri, yang mungkin sedikit lebih rendah, tetapi itu sudah merupakan bakat yang sangat tinggi. Lagi pula, mereka semua bisa dibandingkan dengan Xiao Meng, tapi Xiao Meng sangat berbakat. Bao, Su Chen dan Su Meiqian saling berciuman tanpa sadar. Setiap kali bibir mereka bersentuhan, rasanya seperti sengatan listrik gairah. Ada suara batuk dari samping. Itu adalah Samira. Omi juga menangkap Samira, menikmati berkah dari orang-orang Qi. Begitu saja, Omi hidup di dunia ini selama 5 bulan. Di bulan lain, Omi akan pergi. Xiao Meng, bagaimana penelitian tentang mesin terbang itu? Omi bertanya. Saudara Omi, kurasa kita hampir menyelesaikan penelitiannya.
Kan? Bagus. Omi tiba di sebuah rumah di Kekaisaran Yanhuang. Ratusan ilmuwan kapal terbang sedang berdiskusi di ruang penelitian. Mesin terbang yang diinginkan Omi. Mereka harus membangunnya bahkan jika mereka bekerja siang dan malam. Setelah penelitian 5 orang, mesin terbang itu sudah terbentuk. Atau setidaknya segala macam hal telah diselesaikan. Lihat Senior Tang. Nah, sama-sama. Bagaimana mesin terbangnya sekarang? Omi bertanya. Seorang ilmuwan mengeluarkan sesuatu seperti tas dan berkata, Senior Tang, ini dirancang oleh kami sesuai dengan permintaan Anda. Kencangkan di bagian belakang dan aktifkan tombolnya. Ia dapat melakukan penerbangan jet. Terbang dengan kecepatan sekitar 1500 km per jam. Yang setara dengan 2 kali kecepatan pesawat normal. Wow, lumayan. Omi sangat gembira. Omi tidak lagi harus menunggang kuda sampai pantatnya sakit. 2 kali kecepatan pesawat terbang. Ini setara dengan menunggang kuda 30 kali lebih cepat. Butuh 20 hari untuk menunggang kuda. Dengan mesin terbang di punggungnya. Hanya butuh beberapa jam. Bagus. Tapi, Senior Tang, masih ada satu masalah yang belum terpecahkan. Kata ilmuwan itu, masalah apa? Dengan mesin terbang di punggungmu. Kecepatannya cepat. Tetapi terbang di langit dengan kecepatan yang begitu cepat. Kekuatan tantangan angin itu hampir akan merobek rambut dan kulit seseorang. Yah. Itu bukan masalah di sini. Aku bukan orang biasa. Aku orang yang kuat dari alam persatuan. Masalah macam apa itu? Ujar Omi. Karena itu masalahnya. Maka mesin terbang ini siap untuk produksi resmi. Bagus. Bisakah itu diproduksi secara resmi dalam waktu sebulan? Tentu saja bisa. Apakah ada hal lain yang perlu diberitahukan Senior Tang tentang mesin terbang itu? Untuk satu hal, mesin terbang itu hanya dapat diaktifkan dan dikendalikan olehku. Dan bahkan jika itu diambil dariku, aku bisa mengendalikannya untuk terbang kembali dengan sendirinya, seperti kapal terbang. Tentu saja, mesin terbang itu hanya sidik jari yang dikendalikan oleh saklar, dan tidak ada seorang pun selain Anda yang bisa memulainya. Ada satu persyaratan lagi, ia harus terbang selama mungkin. Tidak bisa kehabisan daya tanpa 2 hari. Jangan khawatir Senior Tang, energi mesin terbang itu sama dengan energi kapal terbang. Berapa lama masa pakainya? Gabungan secara kumulatif. Ia dapat terbang sekitar 6 juta kilometer. Dan setelah 6 juta kilometer, perangkat energi dapat digunakan lagi ketika diganti lagi. 6 juta kilometer. Itu bagus. Hasilkan. Iya, 6 juta kilometer sudah cukup untuk jangka waktu tertentu bagi sungai dan danau dunia lain. Lagi pula, sungai dan danau di dunia lain diperkirakan berukuran sama dengan Kekaisaran Yanhuang. Di masa depan, jika ada kesempatan di dunia lain, seseorang juga dapat mencoba melintasi lautan untuk melihat benua lain yang jauh. Dalam sekejap mata, setiap bulan berlalu dengan cepat. Mesin terbang yang dibutuhkan Omi sudah dibuat. Senior Tang, coba saja. Jangan khawatir. Kami telah mengujinya hampir 300 kali. Dan 300 kali verifikasi menunjukkan bahwa itu benar-benar aman. Dan itu bukan teknologi kelas atas. Omi melihat ke mesin terbang seperti tas dan bertanya, apakah akan meledak jika terkena kekuatan besar? Jangan khawatir tentang itu. Kapal itu tidak akan meledak. Tapi itu akan rusak. Seperti terbang. Bagus. Tang Zixin segera meletakkan kapal terbang di bahunya dan mengikatnya erat-erat di pinggangnya. Jadi dia tidak perlu khawatir melepaskan bahunya. Ilmuwan berkata, tempat ini mengaktifkan sidik jari. Anda juga dapat mengaktifkannya dengan suara. Dan Anda juga dapat memakai kacamata transparan ini. Lensa kacamatanya istimewa dan dapat menampilkan informasi seperti kecepatan, rute, sisa energi, dan sebagainya. Oke, aku akan mencoba terbang kembali ke Lookout City. Aktifkan. Aduh, detik berikutnya. Omi merasakan dorongan luar biasa dari punggung, yang langsung mendorong Omi dari tanah, langsung ke udara. Sedetik untuk mengingat membaca buku itu. Awan melayang di sekitar sisi Donzi. Saya pergi, seru Omi, mendorongnya ke langit dalam kilatan mata. Omi dengan cepat mengarahkan kembali dirinya dan terbang ke arah kota Wangjing. Swosh swosh. Angin bertiup kencang dari telinga Omi. Omi terasa begitu cepat sehingga dia tidak bisa membuka matanya. Namun, Omi dengan cepat menyesuaikan kondisi tubuhnya untuk beradaptasi dengan kecepatan tinggi ini. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Omi terbang kembali ke kota Wangjing dan mendarat di kota Wangjing. Yay! Itu luar biasa. Kegembiraan Omi terbukti dengan sendirinya. Jika ini bisa dibawa kembali ke dunia lain, maka bahkan jika dia bertemu dengan Raja Iblis, Omi tidak akan takut lagi. Omi bisa saja memasuki kuil kepala iblis. Omi bersemangat hanya dengan mengulanginya. Sepertinya teknologi tinggi masih sangat berguna di tempat terakhir.
Omi membawa mesin terbang di punggungnya, yang setara dengan ringannya dan mencapai tingkat mesin terbang. Betapa menakutkannya ini. Omi, apakah mesin terbangnya sudah siap? Tanya terkenal. Ya, selesai. Dan sudah waktunya untuk kembali ke dunia lain. Kapan kamu pergi? Sudah 6 bulan sejak saya tinggal di sini. Jika saya tidak kembali, saya khawatir semua orang di divisi saya akan mengira saya sudah mati. Jadi sebaiknya saya segera pergi. Omi memanggil semua orang dan berkata, teman-teman, aku kembali ke dunia lain dulu. Kalian berlatih seni bela diri di sini. Ah, ketika kamu mencapai kesempurnaan agung alam persatuan di masa depan, aku akan kembali untuk membawamu ke dunia itu. Bagus. Jangan khawatir tentang pergi. Jaga dirimu baik-baik. Tentu saja. Itu, Xiao Meng. Kamu menerbangkan kapal terbang untuk membawaku ke makam 1000 gunung. Omi. Dikawal oleh Xiao Meng. Tiba di makam 1000 gunung dalam waktu sekitar 7 atau 8 hari. Wilayah Yanhuang sangat jauh dari makam 1000 gunung. Dan membutuhkan 7 atau 8 hari bagi sebuah kapal terbang untuk melaju secepat ini. Omi berdiri di gunung tinggi di depan makam 1000 pegunungan. Punggungnya telah tergeletak di atas terbang dan dia siap untuk mengisi ke makam 1000 pegunungan. Kakak Omi, apakah benar-benar mungkin untuk membawa mesin terbang ke sana? Cobalah semuanya apa adanya. Dan jika tidak berhasil, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kalau begitu kamu tidak dalam bahaya. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Mo, aku pergi kalau begitu. Kamu harus menjaga mereka semua, orang-orang itu. Baiklah. Aku akan melakukannya. Omi memandang Xiao Meng, luar biasa dan mengharukan. Dan berkata, jika kamu bertemu seseorang yang kamu sukai, cepatlah jatuh cinta. Jangan letakkan masa mudamu yang hebat pada seni bela diri. Xiao Meng tersenyum pahit. Aku tidak suka jatuh cinta. Oh, oke. Tidak ada lagi yang berbicara denganmu. Aku pergi. Omi menyalakan mesin terbang dan meledak ke makam 1000 gunung. Xiao Meng memandangi tubuh Omi dan menghilang dalam sekejap. Muncul di gedung bibir pasar laut makam 1000 pegunungan yang menjulang tinggi. Setelah Omi memasuki makam 1000 gunung, mesin terbang itu sepertinya kehilangan kekuatan dan hanya bisa membiarkan tubuhnya melayang. Omi mengambil kesempatan itu untuk melihat makam di makam 1000 gunung. Dan meskipun dia tidak bisa melihatnya dengan terlalu jelas, dia masih samar-samar melihat apa itu makam Kaisar Cahaya Pagi, makam penguasa barat, makam 9 iblis Tao. Omi tidak tahu apakah itu ilusi. Apa yang tertulis di batu nisan itu samar-samar kata-kata ini. Tetapi sepertinya tidak. Karena semuanya terdistorsi dan berubah bentuk. Ditambah fontnya, yang jelas merupakan naskah yang sangat tua dan kuno. Hampir sama dengan setengah tebakan. Saat Omi ingin melihatnya lagi, tubuhnya tiba-tiba muncul gravitasi. Omi segera bereaksi, yang menunjukkan bahwa tubuhnya telah meninggalkan persimpangan spasial. Aktifkan. Omi segera mengaktifkan mesin terbang itu. Aduh, dengan dorongan besar dari punggung, Omi keluar dari jurang maut dalam beberapa detik. Itu benar. Itu adalah jurang maut yang sama yang dia lompati setengah tahun yang lalu. Yahoo! Akhirnya kembali. Mesin terbang itu benar-benar dibawa juga. Ya. Omi terbang di langit. Kegembiraannya sulit diungkapkan. Omi sekarang akan pergi ke kuil kepala iblis dan menemukan Muqianji. Omi membawa mesin terbang itu bersamanya. Dan Master Sekte Iblis tidak bisa melakukan apa-apa. Omi segera terbang ke arah tertentu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Omi telah melihat altar umum Sekte Iblis yang besar. Omi terbang langsung ke altar umum Sekte Iblis. Tapi itu sangat besar sehingga Omi tidak tahu di mana menemukan Muqianji. Saat itu, Omi mendengar seseorang berbicara di depannya. Aneh, sudah setengah tahun. Pembunuh sekutu yang benar. Petir angin. Belum menyusup ke altar umum kita. Apakah dia sudah menyerah untuk membunuh Kalajengking Merah dan Mo Mingdao? Potong. Jangan lihat tempat seperti apa forum umum Sekte Iblis kita. Bahkan jika itu adalah master bela diri dari aliansi yang benar. Ini bukan hanya masalah ingin datang ke sini. Belum lagi petir angin distrik. Sampah. Omi mendengar percakapan antara 2 murid Sekte Iblis di depannya. Dia benar-benar stres. Tidak apa-apa untuk membahasnya. Mengapa dia perlu menambahkan sampah di belakangnya? Omi segera berkata, 2 orang yang ada di depan. Yang, aku membencimu anak-anak pelacur yang tidak memiliki kemampuanmu sendiri. Tetapi mengutuk sampah di belakang punggungmu di setiap kesempatan. Kedua murid iblis di depan sibuk menoleh dan bertanya, siapa kamu? Angin petir saya, hahaha. Itu tidak mungkin. Tidak ada yang bisa menyusup ke altar kepala kami. Jika kamu adalah awan cahaya angin, bagaimana mungkin kamu bisa melewati penjaga berat kami di dasar gunung? Omi bercampur.
Percaya atau bukan urusanku. Sekarang katakan padaku sekarang. Di mana Kalajengking Merah dan Mo Mingdao? Aku akan membunuh mereka. Kedua murid iblis itu tercengang. Lalu mata mereka berubah gila. Omi sudah menggunakan teknik pesona pada mereka. Omi tidak perlu repot-repot omong kosong dengan kedua murid sampah itu. Kakak senior Kalajengking Merah ada di anggota keluarga Penatua Racun Altar Umum. Dan anggota keluarga Penatua Racun berada di belakang kiri altar umum. Saudara Mo Mingdao ada di rumah umum ke-18. Baiklah. Lalu di mana istriku? Siapa istrimu? Kedua murid itu bertanya dengan bodoh pada saat yang bersamaan. Istriku adalah Mu Qianji, yang mulia tinggal di istana umum. Taman belakang. Di mana orang luar tidak masuk. Dimengerti. Terima kasih dua putra pelacur. Lupakan apa yang baru saja terjadi. Detik berikutnya, Omi menghilang. Dan kedua murid iblis itu sadar. Tetapi tidak dapat mengingat apapun. Omi berencana untuk membunuh Kalajengking Merah dan Mo Mingdao terlebih dahulu. Dan menyelesaikan misi pembunuhan aliansi benar terlebih dahulu. Omi menemukan kediaman gunung belakang tempat Kalajengking Merah berada. Namun, Omi menemukan bahwa ada pembangkit tenaga listrik alam leluhur lain di rumah besar. Meskipun Omi membawa mesin terbang di belakangnya, jika dia tertangkap, dia akan mati atau hidup. Dan sepertinya Omi harus memanfaatkan mesin terbang itu dengan baik. Omi segera berteriak, "Hei, Kalajengking Merah, keluarlah dan menderita kematian." Pada saat ini, Kalajengking Merah, yang berada di dalam kediaman, mendengar teriakan dari luar kediaman dan terkejut. Menguasai, Kalajengking Merah memandang pria yang duduk di sebelahnya. Pria itu adalah seorang master sekte. Itu adalah kolega dan paman Mu Qianji. "Tuan, seseorang di luar menyuruhku keluar dan menderita kematian," kata Kalajengking Merah sambil menjawab nomor. Tetua membencinya. "Keluar dan lihat siapa yang menarik lelucon itu." Biasanya, tidak ada orang yang percaya bahwa itu benar-benar angin dan awan ringan. "Tuan, bagaimana jika benar-benar Wind Lightning yang membunuhku?" kata Kalajengking Merah. "Tidak mungkin. Jika itu benar, aku di sini. Apa yang harus ditakuti? Maka aku akan menghabisinya," kata racun Penatua. Mereka segera berjalan keluar, hanya untuk melihat seorang pria muda dan tampan berdiri tidak jauh dari pintu masuk perumahan. "Rita," Omi tersenyum tanpa mengindahkan dan berkata, "Siapa di antara kalian yang merah? Cepat dan biarkan aku membunuh." Nada suara Omi begitu pembohong dan sombong sehingga membuat orang ingin memukulnya dengan keras. "Siapa Anda?" Penatua Poison bertanya. Omi berkata, "Apa, kamu bahkan tidak tahu kakek petir anginku yang terkenal? Kamu, murid siapa kamu? Beraninya kamu luas nyaku." Penatua Poison mengamuk. "Hahaha. Aku Wind Lightning. Dikirim oleh aliansi benar untuk membunuh Kalajengking Merah. Patua, cepat dan kirim muridmu aku untuk dibunuh." Mencari kematian. Elder Poison sangat marah. Meskipun dia pandai menggunakan racun, dia sama pandainya dalam seni bela diri. Jika tidak, bagaimana dia bisa melangkah ke ranah master? Penatua Racun sangat marah. Apakah dia petir angin atau bukan? Dengan sikapnya yang arogan dan kasar, dia akan membunuh pihak lain. Namun, Omi berani menjadi begitu sombong. Dia sudah siap. Mesin terbang Omi memiliki fungsi yang disebut Adaptive Distance Keeping. Fungsi ini tidak tunggal. Banyak mobil juga memiliki aplikasi. Pada mobil itu disebut Adaptive Cruise. Apa artinya ini? Pesawat akan memancarkan sinyal radar. Dari sinyal radar dapat mengukur jarak antara berbagai rintangan dengan jarak perawatan adaptif di sekitarnya. Adalah untuk dapat mengatur secara otomatis. Dengan batasan di sekitarnya untuk menjaga jarak tertentu. Untuk menghindari bahaya tabrakan peluncuran. Omi sudah mengatur jarak 10 meter. Oleh karena itu, ketika Penatua Racun membunuh Omi dan radar mendeteksi bahwa jaraknya kurang dari 10 meter, mesin terbang itu segera menyala sendiri, selalu menjaga jarak 10 meter. Kecepatan mesin terbang diketahui, dan tidak peduli betapa hebatnya keringanan Poison Elder, itu rentan terhadap mesin terbang. Pada akhirnya, ketika Poison Elder mengira dia bisa membunuh Omi dengan satu sinkronisasi, sosok Omi menghilang dalam sekejap mata. Alis Elder Poison berkerut. Itu tidak mungkin. Dia adalah pembangkit tenaga listrik alam Zongxi. Orang alam persatuan. Tidak mungkin kecepatan reaksi dan ringannya lebih cepat darinya. Omi benar-benar tidak ingin bertanya. Lebih cepat dari kecepatan reaksi. Maaf. Tetapi waktu reaksi mesin terbang berada pada tingkat komputer. Dalam hal kecepatan ringan. Itu bahkan tidak terlalu panas. Mesin terbang menggunakan perangkat energi kapal terbang. Dan begitu dimulai, kecepatannya mencapai 1.500 km per jam. Hahaha, tawa Omi terdengar di udara. Ketika Elder Poison mendongak,
Omi berdiri di udara. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu cepat? Penatua racun tercengang. Ya Tuhan, bahkan Master Kultus Iblis mungkin bahkan tidak bisa menyentuh bayangannya. Ini terlalu luar biasa. Omi berkata, maaf, Anda tidak memiliki izin untuk mengetahuinya. Mengenai mesin terbang, Omi memang harus merahasiakannya. Jika tidak, orang-orang terkuat di dunia ini, semua orang akan melakukan perjalanan ke dunia lain dan semua orang akan membangunnya. Maka keuntungan Omi akan hilang, justru karena semua orang tidak memilikinya. Hanya Omi yang memilikinya. Elder Poison berkata, aku tidak percaya. Setelah mengatakan itu, Elder Poison memamerkan tubuhnya sekali lagi dan ditarik menuju Omi. Telinga Omi hanya mendengar suara bip. Seolah-olah sistem pesawat menunjukkan bahwa ada rintangan yang mendekati rank 10. Aduh, Omi menghilang dalam sekejap mata. Elder racun bahkan belum bereaksi terhadap hilangnya Omi sampai setengah detik kemudian ketika dia menyadari bahwa tidak ada lagi Omi ke arah targetnya. Ah, rahang penatua racun tercengang. Hahaha. Hahaha. Omi tertawa bahak. Ini tidak mungkin. Apa yang sedang terjadi? Elder Poison berteriak. Dan meskipun Elder Poison melihat ransel di punggung Omi, dia tidak tahu apa itu. Dan dengan pengetahuan orang-orang di dunia ini, itu saja. Omi berkata, setelah aku membunuh kalajengking merah, kita akan bicara lagi. Apakah kamu tidak berani-berani? Omi melakukan penggalian menuju kalajengking merah. Dan ketika Elder Poison mengetahuinya, dia juga melakukan penggalian menuju kalajengking merah. Sayangnya, perbedaan kecepatan antara keduanya terlalu besar. Dan Omi telah mencapai kalajengking merah dalam hampir sekejap mata. Entah, Omi memenggal kepala kalajengking merah sekaligus. Lalu seketika tubuhnya memantul. Tidak, Elder Poison menyaksikan kalajengking merah ditembakkan. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dan pada saat dia melakukan di depan kalajengking merah, dia hanya bisa melihat pilar darah menyembur seperti udara berputar di baliknya. Keempat target pembunuhan ini selesai. Yai, selanjutnya, mondok, kata Omi dan menggali lubang hidungnya. Elder Poison melihat postur Omi yang tenang, santai, sombong tak tertandingi. Namun tak berdaya. Dia benar-benar ingin pingsan. Kamu benar-benar angin sepoi-sepoi. Pada saat ini, penatua racun akhirnya percaya bahwa ini benar-benar awan petir angin. Omi menatap kosong pada Elder Poison dan membiarkan mulutnya terbuka. Sudah kubilang sebelumnya. Aku Wind Lightning. Tapi kamu masih tidak percaya. Baiklah. Mari kita bicara suatu hari nanti. Aku akan pergi mencari Mo Mingdao. Anda, Elder Poison melihat nada bicara Omi. Dia benar-benar ingin membunuh dengan sangat buruk. Tetapi dia bahkan tidak bisa melakukan dasar-dasar untuk mendekatinya. Itu sangat menyakitkan. Omi menukik dan terbang menjauh. Kecepatannya sangat cepat. Omi keren tidak mau. Adaptif untuk menjaga jarak. Konfigurasi yang bagus Benar-benar berterima kasih kepada para ilmuwan dari dunia lain. Teknologi. Di dunia lain antara yang kuat. Tidak ada keuntungan. Tetapi di dunia ini, itu benar-benar seperti senjata ilahiyah. Omi tiba di rumah ke-18 tempat Mo Mingdao berada dalam waktu singkat. Kediaman 18 juga sangat besar. Dan ada banyak murid dan orang kuat. Omi sekaligus merasakan bahwa setidaknya ada 4 atau 5 alam Zongqi di dalam keluarga 18. Tersebar di mana-mana. Omi langsung masuk. Pintu terbuka tanpa penjaga gerbang sama sekali. Karena hanya orang-orang iblis sendiri yang bisa berada di sini. Setelah masuk, Omi langsung bertemu dengan seorang murid. Omi bertanya, di mana Mo Mingdao? Di sana. Siapa kamu? Aku di sini untuk membunuh Wind Lightning-nya. Kata Omi lugas. Murid itu tercengang di sana. Bagaimana masalahnya? Omi terbang di atap dan berteriak. Mongli, Mongli, Mongli. Pada saat itu, seorang pria tidak jauh dari sana menjawab. Siapa yang memanggil saya? Omi langsung mengunci orang itu sebagai Mo Mingdao. Tetapi pada saat itu, teriakan datang dari udara di kejauhan. Hentikan dia. Dia seorang pembunuh. Hentikan dia. Teriakan tubuh ini peringatan pembangkit listrik tenaga listrik alam Zongqi dari seluruh rumah 18. Dan 4 atau 5 pembangkit tenaga listrik alam Zongqi menggerakkan keluar dari atap dengan lingkugan. Pada saat ini, Omi segera membangun Mo Mingdao. Tidak peduli apa. Mari kita membantai Mo Mingdao dulu. Mo Mingdao segera bereaksi dan ingin lari. Sayangnya, di mana dia bisa lari dari mesin terbang? Hampir dalam sekejap mata. Bahkan sebelum kakinya melangkah, Omi sudah memahami dan mengangkatnya ke langit. Biarkan dia pergi. Pada saat ini, ada beberapa gemuruh dari beberapa pembangkit tenaga listrik alam Zongqi. Omi berdiri di udara dengan Mo Mingdao tersebut. Dan dia sudah dikelilingi oleh beberapa alam leluhur. Namun,
Omi sama sekali tidak merasa takut. Adaptasinya untuk menjaga jarak tidak takut pada kepadatan pihak lain. Tuan, Paman, selamatkan aku. Omi berteriak dari Mo Mingdao yang dibawanya di tangannya. Mo Mingdao ini diperkirakan baru berusia 18 atau 19 tahun. Memang cukup berbakat. Setelah mencapai kesempurnaan bawaan, saya kira Omi berada di level ini pada awalnya. Omi benar-benar ingin mengambil bakatnya dan memasukkan ke saudara-saudaranya. Sudah kubilang untuk melepaskannya. Tidak jauh dari situ, seorang pria alam Zongxi meraung. Pasti Tuan Mo Mingdao. Pada saat yang sama, seluruh alam Zongxi semuanya mengunci aura pembunuhan mereka pada Omi. Omi tertawa. Maaf, saya diperintahkan oleh aliansi kebenaran untuk datang dan membunuh 5 jenius dari Sekte Iblis. Ini yang terakhir. Setelah membunuh misi saya akan selesai. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dariku hari ini? Alam leluhur di sisinya berkata dengan jelek. Dalam keadaan normal, Omi pasti akan dijatuhi hukuman mati. Belum lagi begitu banyak alam Zongxi. Satu akan cukup untuk membunuh Omi tanpa pemakaman. Namun sayangnya, mesin terbang tersebut memungkinkan Omi memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Omi berkata, ya, mari kita coba. Pada saat ini, 4 atau 5 alam klan menyerang Omi pada saat yang sama. Dan, salah satu alam klan tiba-tiba melemparkan tombak panjang ke tangan. Melemparkannya ke Omi. Kecepatan tombak itu sangat cepat. Namun, Omis, mesin terbang itu bahkan lebih cepat. Begitu tombaknya mendekati jarak 10 meter, penggerak besar mesin terbang itu mendorong Omi ke langit. Serangan 4 atau 5 pembangkit tenaga listrik alam Zongxi secara alami kehilangan target mereka. Di langit, Omi tertawa bahak dan meremas telapak tangan, membunuh Mo Mingdao sekaligus. 4 atau 5 pembangkit tenaga listrik alam Zongxi di bawah semuanya mendongak dengan ngeri. Mereka pikir itu sudah cukup untuk menghancurkan Omi menjadi ampas. Tetapi hasilnya, Omi tiba-tiba menghilang. Dan hanya ketika mereka mendengar tawa itu mereka menyadari bahwa dia telah terbang ke langit di atas kepala. Mereka semua tercengang. Seni bela diri macam apa ini? Untuk bisa bergerak begitu cepat. Yang paling penting bukan hanya kecepatan gerakan, tetapi juga kecepatan reaksi. Dan yang paling penting, tidak mungkin bagi Omi untuk dapat bergerak bebas di bawah tekanan 4 atau 5 pembangkit tenaga listrik alam leluhur. Jika orang lain, saat mereka ditindas oleh tekanan kuat dari orang-orang kuat, gerakan mereka akan segera melambat oleh banyak ketukan yang tidak diketahui. Bagaimana mereka tahu bahwa mesin terbang Omi bukanlah manusia, yang peduli dengan tekanan orang kuat Anda, itu berjalan dengan energi. Omi berkata, Mo Mingdao sudah mati. Misi terakhirku selesai. Oke. Mo Mingdao adalah mayat yang dikembalikan padamu. Mengatakannya, Omi melemparkan mayat Mo Mingdao ke bawah. Tidak, Tuan Mo Mingdao mendesis. Menyaksikan mayat Mo Mingdao melayang turun dari langit. Klan dengan mata merah terus terbang ke langit, mengejar Omi. Namun, Omi berkedip dan tidak pergi ke awan. Dengan mereka mengejarnya. Mereka bahkan tidak bisa terbang setinggi itu jika mereka diizinkan terbang. Jadi mereka hanya bisa mendarat dengan marah. Omi tidak terbang dan mendarat di bagian lain dari kantor-kantor pusat iblis. Seperti meteor, dia langsung mendarat di dalam rumah besar tertentu. Omi sudah mengamati dengan baik di langit. Ini seharusnya menjadi taman belakang rumah umum iblis. Dan Mu Qianji seharusnya berada di daerah ini. Omi bertemu dengan seorang pelayan dan bertanya, di mana sang putri? Gadis itu berkata, jalan ke belakang. Sekitar 1 kilometer jauhnya, adalah kediaman sang putri. Bagus, Omi pergi. Tentu saja, Omi menggunakan mesmerisme. Ini untuk masalah yang tidak perlu. Omi segera menemukan kediaman Mu Qianji, sebuah taman sederhana dengan loteng kecil. Saat ini, Mu Qianji sedang berlatih seni bela diri di depan loteng, tetapi dia selalu terganggu. Akhirnya, Mu Qianji menyingkirkan pedangnya dan berkata, mengapa tidak ada berita selama setengah tahun? Apakah dia benar-benar dibunuh oleh ayahku secara rahasia? Menyebalkan. Ada apa dengan dia? Mu Qianji berteriak kesusahan. Setelah setengah tahun, bahkan tidak ada setengah kata dari Wind Lightning. Tidak melihatnya menyusup ke altar umum Sekte Iblis atau aktivitasnya di tempat lain. Mu Qianji hidup dalam kebosanan setiap hari. Tepat pada saat ini, sebuah suara datang dari pagar. Adikku yang baik, apa yang kamu ganggu? Apakah karena Anda sedang memikirkan menteri kecil lah? Mu Qianji menoleh, hanya untuk melihat Omi terbaring di dinding, tersenyum padanya. Mu Qianji tercengang. Sulit dipercaya bahwa kebahagiaan akan tiba-tiba turun. Omi saat ini sangat mirip dengan dunia lain tetapi jauh lebih tampan. Itu adalah angin dan awan cahaya yang sama seperti di dunia ini.
Yang diharapkan Mu Qianji. Tang, Omi, Mu Qianji tinggal di sana. Air mata mengalir di matanya. Qianji, aku sangat merindukanmu. Omi menerkam Mu Qianji dan memeluknya begitu erat sehingga tubuh Mu Qianji hampir rata dalam pelukan Omi. Terutama dada itu. Memem, aku juga. Mu Qianji merintih. Keduanya saling berpelukan erat. Setelah sekian lama, Omi dan Mu Qianji berpisah satu sama lain. Mu Qianji membekukan wajah Omi karena terkejut dan menatap Omi tanpa memasukkan mata. Omi juga menatap Mu Qianji tanpa berkedip. Rupanya ada banyak hal yang ingin dia katakan. Tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Sentuh lagi. Dan kamu akan menggosok kulit dari wajahku. Puff, Mu Qianji tertawa dan dengan penuh kasih sayang menyoroti Omi. Qianji, senang bertemu denganmu lagi. Omi juga menyentuh wajah Mu Qianji yang terisi kolagen dan berkata, apakah kamu tidak membenciku? Membencimu karena apa? Aku berada di sisi lain. Membunuh begitu banyak temanmu. Dan wanita. Anda semua akan membunuhku kemudian untuk membayarnya. Dan mengapa? Pada saat-saat terakhir, Anda mengambil panah fatal untukku di kunci mekanisme. Karena, sampai saat aku benar-benar harus kehilanganmu, aku tidak tahu bahwa aku tidak bisa kehilanganmu. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Bagaimana dengan mereka? Kamu tidak takut mereka menangis di 9 mata air? Omi tersenyum. Sejujurnya, mereka tidak mati. Aku baru saja kembali dari dunia itu. Setengah tahun yang lalu, setelah saya membunuh Ghost Aiman, saya pergi mencari jalan ke dunia lain. Dan ternyata tanpa habis dasar adalah jalan menuju dunia lain. Dan melompat turun adalah makam 1000 gunung. Apa? Mu Qianji terkejut. Jurang maut yang melompat turun adalah makam 1000 gunung. Ya, aku telah hidup di satu dunia itu selama 6 bulan. Tidak heran kamu belum mendengar apa-apa. Kamu telah melakukan perjalanan ke dunia lain. Kamu baru saja mengatakan bahwa mereka tidak mati. Apa yang terjadi? Untuk alasan apa aku tidak tahu. Tapi, setelah kamu memasuki iblis, kamu membunuh mereka dengan pedang bulan pemakaman. Mereka pergi ke keadaan kematian palsu. Dan ketika mereka bangun beberapa bulan kemudian, mereka menemukan bahwa bakat mereka dan semacamnya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Dan mereka juga jauh lebih muda. Dan semua orang terlihat berusia 20 tahun. Ah, mereka semua sangat berterima kasih kepada Anda. Meskipun itu bukan niat Anda. Tetapi itu adalah cara tidak langsung untuk memberi perubahan besar pada mereka. Pedang bulan pemakamanku. Apakah itu benar-benar menakjubkan? Mu Qianji panik dan mengambil pedangnya. Tampak biasa saja. Tidak terlihat sangat istimewa. Omi mengerutkan keningnya. Apa? Kamu sendiri bahkan tidak tahu apa yang begitu ajaib tentang pedang bulan pemakaman. Aku tidak tahu. Yang aku tahu hanyalah bahwa aku dirasuki pada awalnya karena pedang bulan pemakaman akan selalu mempengaruhi emosiku. Dan kemudian ketika aku mendapatkan kembali kejernihanku, pedang bulan pemakaman terhubung dengan hatiku. Jadi aku harus sangat kuat sekarang. Dan pedang bulan pemakaman seperti pikiranku. Selebihnya, aku benar-benar tidak tahu. Dan aku sendiri tidak merasakan perubahan apapun. Itu aneh. Namun juga, kaulah yang paling banyak berubah. Bisa jadi aku secara tidak sengaja menginspirasi pedang bulan pemakaman untuk berpotensi menjadi sesuatu. Itu mungkin. Maka kamu mempelajarinya dengan benar. Bagus. Ngomong-ngomong, kenapa kamu terus membawa tas? Hei, ini bukan tas. Ini mesin terbang. Mesin terbang ini dapat langsung memancarkan kecepatan ketapel 1500 km per jam. Jadi saya membawanya di punggung saya dan saya dengan sangat cepat. Maaf. Saya baru saja membunuh Mo Mingdao dan kalajengking merah tepat di bawah hidung beberapa klan sekte iblis Anda. Apa? Mu Qianji terkejut. Karena kedua keturunan ini memang karakter yang sangat jenius. Dan menjadi fokus inovatif sekte iblis. Qianji, kamu seharusnya tidak menyimpan dendam padaku untuk ini. Omi bertanya. Mu Qianji memandang Omi dan bertanya. Jika aku membunuh para jenius dari aliansi benarmu, apakah kamu akan menyimpan balas dendam terhadapku? Tidak. Karena, kamu sudah melampaui segalanya di hatiku. Kamu adalah istriku. Mu Qianji tersipu dan berkata dengan marah. Siapa istrimu? Malu kamu. Hahaha, Omi mengambil Mu Qianji. Berbalik di tempat selama beberapa putaran. Tubuh Mu Qianji benar-benar taktil. Omi memeluk sedikit perasaan bahwa apa yang bodoh. Baiklah, turunkan aku dulu. Jangan turunkan aku. Kecuali kamu mengatakan itu istriku. Ya ampun. Hentikan, Mu Qianji berkata dengan malu-malu. Aku tidak akan menurunkanku sampai kamu berkata begitu. Baiklah. Baiklah. Aku takut padamu. Aku istrimu. Itu selalu baik-baik saja.
Baru saat itulah Omi menurunkan Mu Qianji. Dan Mu Qianji menatap Omi dengan penuh kasih. Kamu membunuh Kalajengking Merah dan Mo Mingdao. Dan sekarang kamu masih mencariku jika kamu tidak melarikan diri, Mu Qianji berkata dengan sedikit gugup. Mesin terbangku bukan hanya sebuah nama. Bahkan Raja Iblis mungkin tidak dapat menangkapku. Mu Qianji sibuk berkata, Omi, berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan pernah membuat musuh ayahku. Oke. Mu Qianji tampak berada dalam dilema. Dia tidak peduli dengan orang lain. Tetapi ayah, dia adalah kerabat terdekat Qianji, ayahmu yang ingin membuat musuhku Sebenarnya, aku sudah muak dengan sungai dan danau ini. Sekte yang layak. Iblis apa? Namun, aku tidak bisa mengubah Jianghu ini denganku. Yah, aku juga. Aku tidak mengerti sebelumnya. Memikirkan kamu orang yang baik. Semua orang bisa dibunuh. Tapi kemudian aku pergi ke dunia lain. Aku secara bertahap mengerti bahwa tidak ada yang namanya iblis yang layak. Hanya hati manusia. Sayangnya, aku tidak bisa mengubah siapapun di dunia ini. Omi, aku sangat takut suatu hari nanti. Kamu akan menjadi musuh hidup dan mati ayahku. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Mu Qianji berkata dengan ketakutan. Omi memegang tangan Mu Qianji dan berkata, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu malu. Sama seperti tuan dan bibiku. Aku juga tidak ingin kamu menjadi musuh hidup dan mati bersama mereka suatu hari nanti. Aku tidak akan melakukannya. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyakiti orang yang kamu cintai lagi. Aku sudah menyakiti mereka sekali, Mu Qianji berjanji. Omi memandang Mu Qianji dengan penuh rasa terima kasih. Tapi, sungai dan danau ini bukan lagi milik kita untuk berubah. Kita tidak bisa melakukannya sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Mu Qianji bertanya. Hal-hal telah sampai pada ini. Kami hanya dapat mengambil satu langkah pada satu waktu. Anda berpegang pada pedang bulan pemakaman Anda dan mempelajarinya untuk mengetahui apa yang berpotensi di dalamnya. Maka, kami juga akan memanfaatkannya dengan baik. Mungkin kami dapat mengubahnya menjadi hasilnya. Dengan begitu, bakat dan kekuatan kita akan meningkat. Dan ketika kita kuat, tidak ada yang bisa melakukan apa-apa terhadap kita. Tidak peduli apakah kita baik atau jahat. Bersama-sama, kita akan bebas dan bangga dengan dunia. Baiklah. Kalau begitu, sudah waktunya untuk pergi. Meskipun aku membawa mesin terbangku. Tapi benda ini, namun juga, adalah mesin, seperti kapal terbang. Kerusakan kecil apapun dan itu dibuang. Tapi, Mu Qianji tampak seperti sedang kesulitan berpisah dengannya. Omi, melihat ini, bergerak ke dalam, dan dengan tarikan tangan, dia menarik Mu Qianji ke dalam pelukannya. Mu Qianji hendak berbicara. Omi tiba-tiba mencium Mu Qianji. Mata Phoenix Mu Qianji. Seluruh orang tetap di sana. Ciuman pertama oleh Omi berciuman. Merasakan bibir mati rasa. Tetapi dia membiarkan Omi menggigit bibir merahnya. Dan, tubuh itu berasal dari perasaan aneh. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.